Shalom. Selamat malam semuanya. Saya tadi diperkenalkan sebagai stand up paling unik. Ya betul, unik. Karena biasanya artis kan harus ganteng, harus cantik. Saya nggak nyampe Pak. Tetapi yang penting saya duitnya banyak. Itu aja. Apalagi bulan-bulan seperti ini, bulan pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan. Ya, soalnya udah 2 minggu ini telepon dari Manado, mana dang baju baru. Mongol sampai bilang, aduh mohon maaf tahun ini so pindah agama. Jadi kadang-kadang orang tanya, kenapa sih Ngol Desember itu menjadi bulan yang paling mumet? Karena menurut Mongol, saya sebagai orang Manado, saya anak tunggal yatim piatu. Tapi di momen-momen tertentu muncul orang-orang yang mengakui saudara. Dan merasa punya andil. Nah dari situlah mau belajar. Oh inilah mungkin penggenapan Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yaitu nganapi omak dan kita pe mama begini. Jadi nganading kita begini. Ujung-ujungnya donat. Doi Natal ya. Nah Manado dikasih 100.000 anak kecil. Dulu Mongol waktu ke Manado Natalan ada ketemu anak kecil lah, taruhlah keponakan Mongol. Dikasih 100.000, dia bilang, bilang artis mahal, masa 100? Dia ampun dia nggak tahu kita di Jakarta gope apa jadi pungut ya kan. Di 100.000 kurang loh. Kita di Jakarta ketemu duit gope di jalan itu pun harus lihat kiri kanan dulu ada orang. Ya kan? Nah ini cepet dianggap kurang, apalagi Desember sayang tuh. Dari 100 ibu-ibu di Manado, 90 baju barunya nggak dicuci. Ya tuh ada yang dicuci, ya kan? Tapi 10 orang doang, 90-nya nggak dicuci. Sengaja baju barunya nggak dicuci, biar nanti kalau ke gereja, pas pulang terus cipokan, ya kan? Cium pipi kiri ya kan? Shalom, selamat Natal nek. Baru Kang nih baju. Nah, terserah mungkin dalam ibadah gatel-gatel dia nggak perlu, yang penting baju baru. Dan yang paling hebat di kota Mongol adalah semua orang Manado kalau Desember nggak ada make barang palsu untuk emas. Semua asli emasnya. Sekalipun kadang di gereja Protestan atau di angkat tangan itu bukan buat nyembah Tuhan. Mau kasih lihat di belakang tapi cincin baru. Dan yang paling lucunya nanti tanggal 6 Januari semuanya di Pegadaian. Karena buat bayar utang. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya melewati fase yang indah bisa sampai hari ini. 11 tahun berkarir sebagai stand up komedian, sampai hari ini masih tetap stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia, ya kan. Tapi ya yang percaya, yang kurang beriman, ya kan. Yang gak masa sih bukannya cak lontong gitu. Ya memang benar ada banyak stand up komedian termahal selain saya. Saya hanya 60 juta di Jakarta, mereka 90 juta di Jakarta. Tetapi mereka pasti cuma 2 kali sebulan, saya setiap hari 60 juta. Karena saya China my papi, papa saya orang China, jadi pokoknya peluang duit masuk ambil. Belakangan stroke. Jadi saya gak pernah ribet, kalau mau ngikutin ribet Pak, saya udah gak cocok sama muka. Rolando masih lebih ganteng dari Mongol. Rolando masih terlihat lebih mirip dengan Rio Febrian daripada Mongol ya kan. Tetapi kan artisnya Mongol ya. Dan saya sangat suka banget dengan kegiatan charity seperti ini. Karena kalau nodong artis itu ketemunya pasti manajemen. Nah sampai Tuhan datang itu dia baru nyumbang. Tapi kalau ditodong kayak begini bang. Saya ketemu Pastor Daniel bilang Mas Mongol, Bro Mongol bantu ya. Saya bilang oke siap. Saya tidak pernah ada hitung-hitungan dalam hal pembayaran untuk acara gereja. Terserah dikasih berapa. Ya kan? Tapi kalau nggak ngasih ya keterlaluan. Tapi nyantai teman-teman, nyantai. Saya Januari sampai November saya kegiatan gereja semuanya persembahan kasih. Hanya Natal itu pakai honor karena diambil alih manajemen. Tetapi kalaupun ada apa-apa pasti lewat Mongol everything okay. Karena besok acara gereja tanggal 18 ulang tahun gereja yang ke-10 saya juga diundang. Pak Mongol berapa?
itunya honornya sekarang persembahan kasih untuk DKI Jakarta 45 juta. Langsung bunyi gembalanya, darah Yesus berkuasa. Kasihan kan Pak Gembala gak ada motor cuman buat bayar Mongol ya kan. Jadi serba salah. Apalagi kalau gereja Mongol yang telepon, hey Ron berapa ngana? Begini, oh Tuhan. Sudah oke Mongol. Nanti orang bawa dalam doa. Mongol langsung bilang oke, gak usah bayar, gak apa-apa. Karena kalau bawa dalam doa ngadu ke bos besar di atas, habis Mongol. Jadi jangan izinkan gembalamu berdoa terhadap dirimu untuk acara. Dia ngadu Tuhan. Mongol minta bayar. Tuhan bilang oke besok kita minta bayar Pak Diang. Napas hari 3 kali. Jadi ngelewatin hidup sampai hari ini saya masih tetap manggung. Tadi pagi saya harus manggung juga. Sekarang saya harus sini. Besok harus syuting 3 episode. Besoknya harus berangkat ke Semarang karena ada acara kapal api. Karenanya rahasianya apa sih Ngol? Saya selalu tidak mengizinkan sukacita hilang dari hidupku. Itu aja. Apalagi saya stand up comedian. Orang bilang, oh pasti kan stand up comedian lucu. Siapa bilang teman-teman? Stand up comedian itu akan lucu tergantung honor. Ya kan, kalau mau lucu badut. Kita itu harus punya modal untuk jadi stand up comedian. Harus punya materi yang harus lu miliki. Dari mana caranya nyari, ngulek. Ada yang nge-googling, ada yang duduk di bawah pohon nyari ilham. Serius loh, Anda pernah lihat stand up comedian kalau manggung? Itu ada yang bolak-balik kayak gosokan. Terus dipanggil, Mongol. Wah itu ada banyak yang nervous. Tapi kalau Mongol gak pernah nervous karena duitnya masuk. Mohon maaf sayang, muka seperti Mongol susah nolak. Eka Deli cantik ya kan nih. Pada cantik-cantik Rolando ganteng kan. Mongol duduk di situ kelihatan kayak asisten pribadi mereka loh. Susah loh. Saya orang Sulawesi Utara yang paling banyak main film sampai hari ini. Sulut itu ada siapa? Ada Vero Walando, ada Dirli Idol, ada banyak. Tapi mohon maaf. Vero cuma punya 7 film, saya punya 41 layar lebar. Ya kan? Itu pun gak dihitung yang cuman jadi cameo. Cuman gak ada dialognya cuma segitu doang. Oke cut, oke pulang bang. Udah selesai. Gak dihitung. Mayoritas yang dihitung 41 yang jadi pemeran utama dan pemeran pembantu utama. Tapi dari 41 layar lebar yang Mongol bitangi. 7 Mongol jadi cowok. 7 kita jadi laki-laki. DPDB jadi banci. Bagejo. Yang penting doi masuk. Anda kalau nonton komik 8 saya jadi apa? Sailor Moon. Bidadari Pulau Hantu mau jadi makeup artis. Demi duit bro. Karena kalau mau milih-milih karakter susah Mongol. Saya main sinetron pertama aja jadi kuntilanak pak. Gak ada dialog. Mongol gak curiga pas dateng. Sore bang, sore Mongol udah nyampe bang. Skenarionya ada gak? Oh bang. Bang Mongol gak pakai skenario, improvisasi aja. Gua mikir-mikir ini improve. Oke, stand up tuh paling cakep kalau improve ya kan. Pas udah mau jam 5, masuk ke maghrib. Tahu-tahu Mongol, oke bang sini bang kita make upin dulu. Mongol nanya, udah make upin ngapain? Iya abang kan jadi kuntilanak. Ya ampun Tuhan Yesus. Nggak ada dialog, Mongol cuma dimodalin tangga suruh naik atas pohon tuh cekikikan. Hihihi gitu doang. Bertobat, tapi gak apa-apa duit masuk bro. Sinetron terlama yang Mongol bintangi adalah Maija Pengen ke Mekah. Itu sinetron Islamik yang main Kristen. Pas Mongol datang episodenya judulnya apa bang? Babi ngepet. Itu Mongol, oh Tuhan ini kita jadi babi ini, oh Tuhan masa demi doi bagi ini. Ternyata sutradaranya bilang, oh enggak bang Mongol enggak jadi siluman babi. Yang jadi siluman babi adalah almarhumah Preti Asmara. Oh oke. Terus Mongol nanya, terus Mongol ngapain? Ah abang yang gendong babi. Oh Tuhan Yesus, babi asli. Diikat di bawah. Bukan dari styrofoam. Asli sayang itu babi. Orang tanya kenapa Mongol ambil. Sehari syuting dibayar 33 juta. Jangankan 100 lah kita gendong. Yang penting doi masuk. Gereja marah, balikin perpuluhannya. Iya toh. Jadi santai aja teman-teman, namanya hidup. Namanya hidup itu berproses.
Di saat proses itu terjadi jangan mundur. Minta Tuhan bantu untuk kita tetap bertahan. Iya toh? Terbukti loh saya dari Manado mau sekolah pendeta. Naik kapal Lambelu. Ya kan? Ekonomi dek 2. Ini kalau kapal tenggelam kita yang paling pertama meninggoy Pak. Di dek 2 bawa. Tetapi di saat saya tidak pernah berkhianat kepada Kristusku. Kristus yang bela hidup Mongol. Tuh santai tuh bro. Gak usah ribet. Ngol kenapa muka lu gak pakai susuk biar kelihatan bagus ngapain. Kalau saya pingin ganteng mah operasi. Punya duit. Dokter Tompi temen. Ya kan dia bisa ninggiin hidung Mongol cuman pakai modal tulang belakang ini. Ya kan. Cuman masalahnya banyak orang cakep. Terus Mongol jadi cakep dari Korea ditabrak baja. Tuhan kenapa gua mati? Tuhan dari surga itu lu. Ngol ya ampun gua lupa. Lu kan PC kenapa dirubah? Jadi jangan pernah dirubah. Shalom semuanya. Selamat malam. Bisa kasih tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah lagi. Wow saya benar-benar terharu loh. Let's pray and see what we can do in the future ya untuk this generation. Benar-benar mata saya terbuka dan saya percaya malam hari ini semua mata terbuka benar. Bahwa generasi kita ini butuh Tuhan, butuh kita-kita yang mungkin punya sedikit saja kelebihan yang mau kita sisihkan buat mereka. Amin. Seberapa banyak yang mau? Haleluya. Yang di rumah juga semuanya bisa membantu. Saya senang sekali bisa ada di sini. Thank you very much for having me. Waktu ditelepon, diomongin, diceritain tentang program ini, saya bilang, wow ini program luar biasa. Dan waktu itu lagi padat-padatnya ya waktu itu sampai rada sulit kita berkomunikasi. Tapi saya bersyukur sekali bisa ada di sini. Terima kasih. Saya nggak akan ngomong panjang lebar lagi. I just want to do, I would like to say a Merry Christmas untuk semua yang ada di sini. Semua very lovely. Dan lagu ini yang akan saya nyanyikan kata-katanya bagus sekali. From now on, your troubles will be miles away. Amen. I believe that God will do something from this place. Mulai malam hari ini. Melalui semua yang ada di sini. Kasih tepuk tangan meriah buat kalian semua. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be miles away. Have yourself a merry little Christmas. Make a Yuletide cake. From now on, your troubles will be miles away. To us, gather near to us once more. Through the years we all will be together. Amen. If God's alive, hang on shining stars upon the highest bough. Have yourself a merry
Tuhan. Malam hari ini saya percaya bukan cuma dikasih makan enak. Aduh enak banget ini. Saya nyanyi terus Bapak Ibu makan. Asik. Puji Tuhan. Selain makan makanan, saya sangat percaya bahwa kuasa Tuhan akan turun di tempat ini. So yang lagi gak makan, di lagu ini, khusus lagu ini, saya pengen ngajak semua di sini nyanyi sama-sama. Kita memuliakan Tuhan, percaya hadirat Tuhan turun. Dan semua yang didoakan oleh Pastor Daniel juga Pastor Debbie, semuanya terjadi. Ada ratusan bahkan ribuan anak yang akan disekolahkan di tahun depan. Katakan amin. Come on. Oh come on faithful. Udah tahu lagunya ya. Joyful and triumphant. Oh come ye, oh come ye to Bethlehem. So come and behold him, born the King of heaven. Tak lagi ini. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Christ the Lord. Nyanyikan sama-sama, come on. Oh
bless you. As little children, we would dream of Christmas morn and all the gifts and toys we knew we'd find. But we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gifts and giving of ourselves and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain. It's all because of love, because of love. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. I finally found a reason for living. It's in giving every part of my heart to Him. In all that I do, every word that I say, I'll be giving my all just for Him. 'Cause we were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Oh, we were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. To show us the reason to live. To show us the reason to live. Puji nama Tuhan. Lagu tadi itu lagu wajib saya kalau Natal. Menceritakan tentang a baby born, tentang bayi Yesus yang lahir. Tapi di ayat 2 atau di refnya juga mengingatkan kita bahwa pastikan Tuhan Yesus lahir
di hati kita masing-masing. Amin. So hari ini kalau ada pohon Natal ini cuman lambang aja Bapak Ibu ya. Untung gak ada bayi Yesusnya. Tapi saya percaya orang-orang yang hadir malam ini adalah orang-orang yang Tuhan Yesus udah lahir di hatinya, berkarya dan berdampak dalam hidup ini. Amin. Amin. Kita nyanyi lagu masa kecil sekolah minggu. Kecuali yang bolos sekolah minggunya dulu ketahuan. Gak bisa nyanyi nih lagu ini ya. Sambil makan boleh. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang kelam, ku melintasi langit dan indahnya samudra. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di sekitar kau ada. Tuh lupa kan? Di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Lagu sekolah minggu ketahuan ya, jadi lupa ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang kelam, ku melintasi langit dan indahnya samudra. Yesus besertaku, sama-sama yuk. Ku atas kau ada, di kanan ya, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Katakan, di suka kau ada, di duka kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ini masih hidangan yang pertama ya. Saya ini masih 5 lagu lagi. Belum bosan ya? Belum bosan ya? Kalau tadi berbicara tentang beasiswa untuk adikku sayang, benar ya Pastor Daniel ya? Adikku sayang ya, keren ya namanya ya. Saya selalu tergugah dengan program-programnya Anugerah Ministry. Mulai dari mereka dulu ada programnya Bedah Gereja. Sampai sekarang masih ada ya Pastor? Masih ada ya. Saya ikut ke Teluk Gong waktu itu. Ya sama om dan tante yang setia ini, boleh tepuk tangan gak buat kedua orang tua ini. Dari ketemu saya belum nikah sampai sekarang udah anak 3. Mukanya nggak berubah loh. Ini rahasianya apa ini ya? Keren banget. So, saya kenal Pastor Daniel dan Cidebi itu udah lama banget ya. Udah lama banget. Saya juga anak yang pernah menikmati beasiswa Bapak Ibu. Saya dari kampung di Tarutung. Waktu SMA saya dapat beasiswa untuk anak-anak daerah yang berprestasi
Waktu itu Pak TB Silalahi, kalau pernah masih ingat ya, TB Silalahi bikin satu sekolah di kampung tapi untuk anak-anak yang berprestasi. Jadi kita setiap angkatan ada 40 anak gitu. Jadi bolehlah bangga sedikit ya, saya juara kelas. Bisa lulus masuk di situ Bapak Ibu. Yang saya mau ceritakan adalah betapa kebaikan hati itu menular. Kebaikan itu contagious Bapak Ibu. Mungkin dari saya disekolahkan, free semuanya di asrama, kita di bawah kaki Gunung Soposurung. View di depan sekolahku itu adalah Danau Toba Bapak Ibu. Jadi ya beginilah ya, hasil minum air Danau Toba. Dan saya akhirnya bisa sekolah ke Bandung, lulus UMPTN. Hari ini saya jadi ibu rumah tangga, 3 anak dan 1 suami saya. Walau orang di kampung saya bilang buat apa sekolah tinggi-tinggi, nanti jadinya di dapur ibu rumah tangga ngurusin anak gitu. Tapi hari ini saya bangga sekali bilang kalau ibu rumah tangga adalah panggilan ilahi dalam hidup saya hari ini. Amin. Saya sedang mendampingi 3 anak saya yang mungkin mereka calon presiden, calon menteri gitu ya. Saya nggak tahu apa rencana Tuhan, tapi lewat perkara yang ada di belakang saya melihat betapa hati yang penuh belas kasih itu akan menular Bapak Ibu. Dan hari ini saya ada pelayanan, saya belajar compassion dari Tuhan Yesus. Dan saya bisa melihat compassion, hati yang berbelas kasih itu juga ada di Pastor Daniel dan Ci Debbie dan Om Tante di tempat ini. Dan saya percaya Bapak Ibu di tempat ini juga yang nanti memberi ataupun berniat gitu ya, boleh ya Pak Daniel ya. Dan yang ada di YouTube juga live streaming, saya percaya kebaikan Tuhan itu contagious, menular. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh nyanyi sama-sama. Masih ada makanan gak ini? Atau khusus lagu ini puasa dulu? I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up, amen, until I lay my hands, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been you're so good. Yeah. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I'm going to sing of the goodness of God. So
is running after me. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, you're so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Karena kita tahu benar Tuhan yang memegang tangan kita, anak-anak, adik-adik kita yang akan kita sekolahkan, Tuhan yang pegang. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat. Di mana? Di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa sorgawi terus menjagaku. Siapa yang percaya katakan amin. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, nyata dari hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih Tuhan, setiamu tak pernah layu, yes, di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa,
tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oh, lebih luas dari samudra. Yes, your Lord. Amen. Takkan habis di hidup. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Siapa yang gak bersyukur malam hari ini? Gak ada. Kita sangat mengucap syukur karena begitu besar kasih setia Tuhan bagi hidup kita. Amin. Saya sangat penuh dengan sukacita pada malam hari ini karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Siapa yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Natal identik dengan pada waktu kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu harus terjadi. Karena apa? Tidak ada cara lain untuk manusia datang kepada Bapa di surga kecuali melalui jalan yang satu itu, saudara. Jadi betapa beruntungnya sekali kalau kita setiap tahun kita masih hidup di muka bumi ini dan kita dapat merayakan Natal. Dan saya percaya malam ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa spesial. Coba saudara lihat kiri kanan saudara. Kalau ada teman-teman saudara yang mungkin belum kenal, saudara bisa sapa mereka ya. Suatu sukacita yang besar untuk saya, Pastor Daniel Hendrata bersama dengan istri saya, Pastor Debbie Katarina. Nah puji Tuhan, saudara mungkin hari ini saudara tidak tahu kenapa saudara kita ada di sini ya. Malam ini kita juga mau merayakan satu hal. Yayasan Anugerah atau Anugerah Ministries sudah melakukan pelayanan selama 17 tahun. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. 17 tahun bukan masa yang pendek. Kalau seorang wanita saudara ya, harusnya kalau di Indonesia 17 tahun itu sudah Sweet 17, sudah cantik, sudah menuju ke akil balik dan siap untuk dipamerkan oleh orang tuanya, betul nggak ya? Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada tahun ini kami mengadakan suatu rangkaian acara yang bernama CCF atau Christmas Charity Festival. Dan selama 2 minggu ini kami melakukan berbagai macam kegiatan. Mungkin kalau saudara lihat di Instagram saya atau Instagram dari Anugerah Ministry, saudara mungkin bingung ya, acaranya kok banyak banget gitu ya. Karena apa saudara, kita sudah 2 tahun ini tidak bisa melakukan acara yang very intense. Nah oleh karena itu saya melihat bahwa inilah kesempatan yang baik untuk kita menutup tahun ini. Karena Tuhan menaruh dalam hati kami bahwa tahun ini temanya adalah rebuilding life. Nah karena kita tahu bahwa karena COVID banyak sekali bisnis ataupun kehidupan yang tidak bisa berlangsung seperti pre-COVID. Salah satunya apa yang kita lakukan di program Adikku Sayang. Bapak Ibu sekalian, saya mengingat bahwa sebelum COVID itu ada sekitar 617 murid yang kami sekolahkan. Dan ada 45 center di seluruh penjuru Indonesia. Dari Nias sampai di Kalimantan, sampai di Pulau Jawa, sampai di Sulawesi Utara, selatan daripada Filipina, saudara. Ini namanya di Sangihe, saudara ya. Di utara dari selatan daripada Filipina dan sampai di Pulau Rote, sampai di beberapa tempat-tempat yang lain. Dan kita percaya bahwa waktu itu ada dampak yang cukup besar. Dan bahkan puji Tuhan saudara, di tahun 2018 kami mengambil langkah iman untuk menyekolahkan ada 8 murid untuk masuk program yang baru, yaitu bernama Mahasiswa Adikku Sayang. Ya, dan program Mahasiswa Adikku Sayang satu terobosan
buat kami. Karena apa saudara? Menyekolahkan anak-anak yang masih kecil itu tidak mudah. Karena itu a long journey. Bayangkan saudara dari kelas 1 sampai kelas 12. Kita belum tahu jadinya mereka akan seperti apa. Tetapi kita berbangga karena apa? Ada teman-teman yang bahkan malam ini ada di sini. You guys have been so amazing. You guys have been supporting secara luar biasa gitu. Dan bahkan Anda yang mungkin di rumah menyaksikan acara ini. Tetapi COVID sekali lagi membuat program ini harus istilahnya itu banyak sekali anak-anak yang gak bisa kita lanjutkan untuk sekolah saudara. Sehingga murid kami tersisa ada sekitar 160 murid saudara. Dan oleh karena itu saat ini, this is the moment of resurrection. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita percaya bahwa kalau kita diberkati oleh Tuhan, salah satu tujuannya tidak lain tidak bukan adalah supaya kita bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Amin. Saya bersama Debbie dari tempat ini kami mau mengajak Bapak Ibu sekalian, yuk kita sekolahkan anak-anak yuk. Saudara ya, karena apa? Apabila anak-anak disekolahkan, terngiang di dalam hati kami kalau ada anak-anak disekolahkan. Sebenarnya apa sih saudara? Yang saya ingat selama 2 minggu ini saya banyak ngomong dengan banyak sekali. Ada pengusaha, ada teman-teman hamba Tuhan. Ada juga orang-orang yang belum tahu program ini. Saya berkata seperti ini saudara. Keluarga bukan, betul ya. Tetangga juga bukan. Adik bukan, kakak bukan saudara. Tetapi kita punya satu beban yang luar biasa. Karena kita percaya nih bahwa ada anak-anak Indonesia yang harus diberikan kesempatan yang baik. Saudara kalau punya anak, saya yakin banyak di antara saudara pada malam ini punya anak ya. Saudara mungkin anaknya 1, mungkin 2, mungkin 3. Saya yakin saudara mau memberikan yang terbaik buat anak-anak saudara. Karena apa? Because they are your children. As simple as that. Dan saudara akan bekerja luar biasa, susah payah, banting tulang. Saudara cari opportunity untuk anak-anak saudara bisa mendapatkan kesempatan yang baik. Dan puji Tuhan itu yang kami lakukan terhadap 2 putri dan putra kami saudara. Tetapi bagaimana dengan anak-anak Indonesia yang mereka tidak mempunyai kesempatan untuk sekolah? Bagaimana bila mereka dilahirkan dalam suatu keluarga yang di tempat yang sangat terpencil. Dan mereka hidup selama bertahun-tahun di dalam kemiskinan. Think about that. Puji Tuhan saudara malam ini kita senang sekali bisa kumpul di sini ya. Ruangannya dingin, tempatnya bersih. Ada artis-artis yang akan menampilkan dirinya saudara ya. Tetapi bagaimana dengan anak-anak Indonesia itu? Saudara tahu nggak? Tadi malam kami lihat sebuah film. Judulnya The Broken Wings atau Sayap-sayap patah saudara ya. Di film itu secara vulgar ditampilkan. Adanya orang-orang yang direkrut oleh radikalisme. Saudara pernah lihat film ini nggak? Ya, itu bukan film Kristen tentunya saudara ya. Tetapi ada orang-orang yang dengan sengaja direkrut oleh radikalisme karena mereka orang miskin. As simple as that. Karena mereka orang miskin, karena mereka tidak punya orang tua yang menjaga mereka. Saudara tahu apa yang terjadi? Dan saya yakin ini adalah satu potret yang nyata yang terjadi di negeri ini. You suka atau you gak suka, that is happening. Betul saudara ya? As we are speaking now, there are kids who are being recruited by the radicalism and they are being strapped by explosive device. Saudara bisa bayangkan itu? Sesusah-susahnya kita mau menjaga keselamatan diri kita dan negeri ini. Dan pemerintah Indonesia sudah bersusah payah untuk menekan radikalisme. Radikalisme tidak mungkin berakhir. So the fight is ours. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, pertarungan ini milik kita. Negeri ini milik kita. Saudara dan saya kita diberkati oleh Tuhan lahir di negeri ini. Apapun ras latar belakang keluarga kita. So let's do something for our country. Ada waktunya untuk kita melakukan sesuatu buat negeri ini. Dan saya pribadi melihat pada waktu saya berkunjung ke daerah-daerah itu saudara. Saya melihat bahwa ternyata walaupun ada banyak anak-anak ini dilahirkan dalam keluarga orang miskin. Satu hal yang saya temukan. Bahwa banyak di antara mereka layak diberikan kesempatan yang terbaik. Amin. Saudara, kami nggak mungkin bisa menyekolahkan semuanya menjadi mahasiswa. Karena biayanya terlalu mahal. Yang kami lakukan adalah kami berikan kesempatan untuk mereka ikut UMPTN. Dan saudara puji Tuhan hari-hari ini ada beberapa murid-murid adikku saya yang sudah sekolah menjadi pengacara. Puji Tuhan saudara ya. Ada bahkan satu yang baru lulus menjadi dokter saudara. Karena apa? Ya puji Tuhan ini jalur UMPTN saudara. Karena ada seorang hamba Tuhan namanya Pak Suito Adi. Gerejanya kami makeover, church makeover ke-20 dan tempatnya di Tulang Bawang di Lampung. Sini ada beberapa teman dari Lampung kan.
Saudara, di Tulang Bawang di Lampung, gereja itu luar biasa sekali. Dan istri daripada gembala ini adalah seorang dokter spesialis. Can you imagine that? Dan ketika istrinya ini ditawarin untuk menjadi salah satu direktur di sebuah rumah sakit besar di Jakarta dengan gaji yang menggiurkan. Dia berkata, maaf saya nggak bisa terima. Kenapa Bu? Kan gajinya besar daripada ibu harus bekerja di desa. Karena di sana ada panggilan saya katanya. Saudara, ibu dokter ini dengan suaminya seorang pendeta. Mereka punya 2 orang anak dan ada banyak sekali anak-anak adikku sayang yang kami percayakan kepada mereka. Dan putrinya salah satu daripada murid adikku sayang. 2 bulan yang lalu lulus S1 menjadi dokter. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan saudara. Dan dari Tulang Bawang ini ada beberapa murid-murid yang kami berikan kesempatan untuk menjadi mahasiswa. Ada yang dari Nias, dari Tulang Bawang Lampung, dari Bekasi saudara. Dan puji Tuhan bulan April kemarin kami berhasil meluluskan ada 4 murid mahasiswa adikku sayang. Ini batch 1. Sarjana manajemen. Yes. Mereka adalah anak-anak sarjana manajemen. Mereka lulusan dari Ukrida dan beberapa daripada mereka ada yang mendapatkan cum laude dengan minimal IPK atau GPA yaitu kalau saya nggak salah hampir 3,8. Saudara puji Tuhan, yuk kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Dan akhir tahun ini, beberapa minggu lagi saudara ya, kami akan meluluskan ada total 8 murid mahasiswa adikku sayang demi kemuliaan Tuhan. Dan murid-murid kami satu hal saudara, mereka memang dilahirkan di dalam keluarga orang-orang yang tidak mampu. Itu adalah satu fakta yang mereka tidak bisa deny. Tetapi ketika kami berikan kesempatan, mereka kemudian ditempa di tempat ini saudara, di storehouse ini. Mereka bertemu dengan kami kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman yang luar biasa. Mereka kami expose dengan rencana Tuhan. Saudara, dari IPK minimal 3 yang kami wajibkan, tidak sedikit daripada mereka yang bergelimangan dengan IPK nilainya 3,4, 3,7, 3,9 bahkan. Dan saya percaya mereka adalah anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Tetapi karena peran saudara, bersama-sama kita bisa merubah. Memberikan kesempatan anak-anak ini daripada mereka dikorbankan menjadi tumbal radikalisme. Kenapa tidak? Mereka diberikan kesempatan untuk membangun negeri ini. Dan dengan cara demikian, secara tidak langsung, kita menjaga keutuhan negeri ini. Saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau saudara Bapak Ibu sekalian kita berkumpul malam ini suatu sukacita yang besar. We are having a celebration in the Lord. Betul ya? Puji Tuhan. We are being proud karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita nggak mungkin, Daniel dan Debbie bersama dengan tim kami nggak mungkin bisa dapat melakukan ini karena kekuatan daya upaya kami. We are very limited, but we are serving the unlimited God. Amin. Haleluya, saudara ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri daripada speech kami ini, saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung acara CCF ini. Sehingga acara CCF ini boleh berlangsung dengan baik. Dari lubuk hati terdalam kami mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan kepada kami, kepada acara ini saudara. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian ada beberapa perusahaan yang mensupport. So if you are encountering any of these companies, saudara beli barang mereka ya. Yang pertama adalah First Media, kemudian ada Mutu Gading, kemudian ada Hutan Kencana Group, kemudian ada RMK Energi, ada Merif, kemudian ada Yayasan Yeremia Pemenang, ada Language Group, kemudian ada Soma Gede Indonesia, ada Sandilak, kemudian ada PT Eka Satya Puspita. Dan kita bersyukur banget saudara teman-teman, saya dari tempat ini mengajak apabila Bapak Ibu sekalian mempunyai kapasitas untuk mendukung, apakah nanti ikut mengikuti lelang, ataukah menjadi partner, atau mungkin perusahaan saudara. Let's do CSR with us. Kita bisa ber-CSR bersama-sama. Karena apa saudara, kami punya kemampuan untuk memberikan report yang cukup memadai, kompeten. Sehingga saudara kita bersama-sama bisa membangun kepercayaan. Karena kami tahu kepercayaan harganya mahal. Salah satu misi daripada Yayasan Anugerah adalah menjadi sebuah yayasan yang dapat dipercaya. Karena kepercayaan harganya mahal. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami berterima kasih kepada Tuhan, kami berterima kasih kepada saudara, dan kami akan akhiri speech ini dengan menyaksikan satu video klip singkat. Saudara siap? Yang di rumah siap? Ayo kita saksikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Nama saya Feby Natasya. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Saat ini saya berusia 16 tahun dan menempuh pendidikan di sekolah SMK Mandalahayu RPL 3. Saya sudah mengikuti program beasiswa Adikku Sayang sejak kelas 3 SMP. Ayah saya seorang pekerja lepas, kadang bekerja di jasa pengiriman barang atau mengojek. Sementara ibu saya adalah pedagang gorengan kecil-kecilan. Pep udah pulang. Udah, Ma. Ya udah ganti baju dulu ya. Iya. Beres-beres, kalau udah rapi itu gorengannya udah selesai. Saya sadar bahwa saya juga harus ikut membantu dalam ekonomi keluarga. Inilah yang membuat saya memutuskan untuk membantu berjualan gorengan. Biasanya selesai sekolah, saya akan berkeliling perkampungan. Berapa kok? Ini mau kemana nih? Seribuan. Makasih ya, Bu. Dalam sehari, biasanya saya memperoleh keuntungan bersih 20.000 jika semua gorengan terjual habis. Setelah berjualan sore harinya, saya akan ke LC untuk melakukan bimbingan belajar. Selain belajar di LC, saya juga ikut membantu mengajarkan murid-murid ALC yang masih kecil. Feby Natasya, Sarjana Manajemen. Sekarang Feby telah menjadi sarjana manajemen dan mengabdikan diri sebagai misionaris mengajar anak-anak suku Ta'awana di pedalaman Wetu. Akhirnya satu lagi anak Indonesia diberikan kesempatan untuk merubah masa depan bangsa ini. Bayangkan jika kita bisa menolong dan memberikan kesempatan lebih banyak lagi anak-anak seperti Feby Natasya lainnya. Sebab masa depan itu sungguh ada dan harapan untuk negeri ini tidak akan pernah hilang. Terima kasih kepada para sponsor dan donatur program beasiswa Adikku Sayang yang telah membantu saya sehingga saya dapat meneruskan pendidikan hingga saat ini. Ketika realita kehidupan semakin sulit, saya tidak akan menyerah.